Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davam Irfan Kusuma dengan nomor urut NPM 201063 123 0027 dari Universitas Seni Perbangsa Sarawak. Saya dari kelompok 8 terkait dengan mata kuliah penulisan ilmiah maupun bahasa Indonesia ingin mempresentasikan ataupun memaparkan terkait dengan artikel penelitian. Tentu pada pemaparan kali ini saya tidak sendiri, saya bekerjasama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Mbak Safira Betanka dengan nomor urut NPM 201063 123 0027. Kemudian ada Mas Nur Akmal Fahmi dengan nomor urut NPM 201063 123 0066. Dan yang terakhir ada Mbak Jerwira Halimatus Sofia dengan nomor urut NPM 201063 123 0072. Pada artikel penelitian, bagian yang pertama kali sering dibaca ataupun ditampilkan yaitu judul, di mana judul memiliki fungsi yang sangat penting karena biasanya pembaca akan membaca judul terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan apa yang dia butuhkan, apakah sesuai dengan keinginannya atau tidak. Seperti pada artikel penelitian kali ini, kita mengambil artikel penelitian dengan judul Catalytic Combustion of CO over CO2 Iron Oxides, CO2 Effect on Activity, atau bahasa Indonesianya pembakaran katalitik CO di atas oksida besi yang didoping oleh unsur CO, serta melihat efek CO2 pada aktivitas katalis. Setelah judul ditampilkan beberapa penulis yang berkontribusi ataupun sebagai penulis utama pada artikel penelitian ini, seperti yang tertera yaitu dengan nama Muhammad Wakas, kemudian Atisab Al-Qasim, Zulmadin Muhammad Fahad Al-Syed, Mukim Zen Yu Yan, dimana dijadikan sebagai penulis yang paling utama ataupun sebagai penanggung jawab pada artikel penelitian ini. Untuk tulisan kecil pada A, B, C itu sebagai lembaga yang sekarang mereka naungi. Baik, kita langsung masuk kepada bagian isi dari artikel penelitian. Bagian pertama yang akan kami paparkan yaitu abstrak. Seperti yang kita ketahui bahwa abstrak adalah gambaran secara umum dari keseluruhan isi artikel. Di bagian ini kita mengetahui bahwa pengembangan dari berbagai macam reaksi terus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan kinerja katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tapi tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Pengujian katalis dilakukan dengan menggunakan CO, di mana nantinya akan menghasilkan sebuah produk efek CO2 atau dalam proses. Setelah itu ditambahkan dengan CO2, nanti akan kita lihat hasil dari efek CO2 tersebut, apakah dia menghambat ataupun mempercepat laju reaksi. Kata kunci pada bagian abstrak ini yaitu pembakaran katalis, lapisan tipis, perhitungan teoritis, studi kinetika, dan efek CO2. Kemudian kita masuk kepada bagian bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pada artikel ini bagian pendahuluan disajikan secara naratif.
Namun kelompok kami menyajikan secara poin, di mana poin-poin tersebut terdapat latar belakang, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian. Di mana hal yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu ada delafosit, ada CO, kemudian ada CO2. Senyawa-senyawa tersebut menjadi objek utama dalam penelitian ini yang disajikan pada artikel penelitian. Selanjutnya bagian yang kedua pada bab 1 ini yaitu pendahuluan, ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, hal yang menjadi rumusan masalah pada artikel penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh doping Cu terhadap reaksi pembentukan mineral oksida besi. Kemudian yang kedua, apa dampak yang terjadi terhadap sampel jika terjadi pembakaran katalitik CO. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kerja CO2 dalam menghambat katalis untuk penghasilan reaksi dilapisi. Hal yang terakhir pada bagian pendahuluan ini bab 1 yaitu tentang tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini yang nantinya akan dijelaskan ataupun ada kaitannya dengan bagian kesimpulan. Untuk bagian tujuan penelitian ini kami memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui proses dan metode apa saja yang diterapkan dalam pembakaran katalitik dan doping CO serta aktivitas CO2. Kemudian yang nomor 2, mengidentifikasi aktivitas yang dicapai terhadap oksidasi CO dengan Cu. Kemudian yang ketiga, memahami pengaruh CO2 terhadap reaksi. Landasan teori pada bab 2 tinjauan pustaka. Absorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya. Berbagai jenis absorben karbon aktif telah berhasil dikembangkan dan terbukti mampu mengabsorpsi ion logam berat. Hanya saja tergolong mahal dan sulit untuk diproduksi. Untuk itu, selama 10 tahun terakhir, penelitian secara ekstensif diarahkan untuk mencari jenis absorben yang relatif lebih murah dan mudah didapatkan. Seperti dengan mempelajari permukaan delafosit, analisis XRD, kode DFT, dan demo 3. Bab 3, metodologi penelitian. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data serta melakukan eksperimental atau percobaan melalui perhitungan data-data yang signifikan untuk disajikan, di mana dalam kajiannya memperhatikan analisis data-data yang beberapa diantaranya berupa grafik dan selebihnya dengan perhitungan teoritis. Pada percobaan penelitian kali ini, terdapat 3 tahapan. Yang pertama, persiapan lapisan tipis. Pada tahapan ini, pertama kali harus dilakukan adalah dengan sintesis FeCuOx, katalis lapisan tipis. Lapisan tipis tersebut disesuaikan dengan rasio molar elemen logam yang digunakan. Lapisan yang diperoleh secara komprehensif dikarakterisasi dengan difraksi sinar X, mikroskop ion helium, stetoskopi fotoelektron sinar X, dan spektrometri ultraviolet tampak. Tahapan yang kedua adalah analisis fisika kimia. Analisis fisika kimia dilakukan dengan metode difraksi sinar X atau XRD yang dilengkapi dengan diffractometri Bruker D8 Advanced pada suhu kamar, digunakan untuk menentukan kekristalan lapisan tipis katalis.
Logi permukaan diperoleh dengan menggunakan Hitachi SU8020 dengan resolusi ultra tinggi yaitu 1,5 nanometer melalui scan elektron mikroskopi atau SEM. Tahapan yang ketiga adalah uji katalitik dan efek CO2. Pengujian kinerja pembakaran katalitik dari lapisan tipis yang didoping untuk oksidasi CO dievaluasi dengan menggunakan reaktor aliran unggun tetap. Efek CO2 pada reaksi katalitik diselidiki dengan menjaga O2 dan konstanta konsentrasi CO dan dengan memvariasikan CO2 konsentrasi dengan 0%, 5%, 10%, 20%, dan 30%. Berdasarkan gambar A dan B menunjukkan spektrum XPS dari Fe2P, Cu2P, dan O1S dan komposisi kimia permukaan untuk Fe2P, Cu2P, dan O1S. Puncak pada 710,6 elektron volt sesuai dengan Fe2P3 atau 2 dan puncaknya pada 724,0 elektron volt yang dikaitkan dengan 2P1 atau 2 yang ditunjukkan keadaan Fe3+ di Fe2O3 saat kandungan Cu meningkat Fe2P3 ataupun 2 puncak geser ke energi tingkat yang lebih sedikit lebih tinggi, menunjukkan adanya perubahan struktur oksida besi dan puncak yang besar telah diamati sekitar 711,1 elektron volt untuk CaT4. Pada gambar 3B, transisi Cu 2P3 atau 2 dan Cu 2P1 atau 2 adalah ditandai dengan puncak simetris pada 932,0 dan sampai 951,9 elektron volt masing-masing, dari puncak intensitas satelit yang lemah terdeteksi pada yang lebih tinggi dan energi ikat yang lebih rendah yang dengan jelas menunjukkan keberadaan Cu menyebabkan permukaan lapisan tipis. Gambar 4.3 dan 4.3b. A. Absorpsi CO. B. Struktur absorpsi CO2 pada permukaan deletosaid. Studi saat ini bertujuan untuk menganalisis kinerja katalik dari sampel CaT4 terbaik di atas dalam kondisi reaksi CO realistis yang disertakan CO2 dalam campuran gas. Pada gambar 3A menjelaskan struktur absorpsi CO memiliki nilai E sebesar minus 1416 elektron volt yang dapat disimpulkan bahwa penyerapan tersebut stabil di situs Fe yang aktif dalam absorpsi CO untuk deletosaid. Gambar B menunjukkan energi absorpsi minus 0,593 elektron volt yang dengan CO2 absorpsi dibandingkan dengan absorpsi CO, maka CO2 absorpsi di permukaan jenuh lebih lemah. Pembahasan berdasarkan penelitian dengan ditambahkannya doping Cu, ukuran kristal menjadi berkurang serta memberikan dampak yang menguntungkan pada penyebaran situs aktif dan meningkatkan kinerja katalitik. Pengaruh pembakaran katalitik CO menyebabkan adanya perbedaan hasil dalam pembentukan CuFeO2 pada masing-masing sampel yang mempunyai perbandingan Fe per Cu yang berbeda. Namun nyatanya, dengan penambahan CO2 justru menyebabkan penurunan aktivitas katalitik serta menyebabkan terhambatnya oksidasi pada CO. Energi absorpsi CO sebesar min 1,416 elektron volt
sedangkan energi absorpsi CO2 sebesar min 0,593 elektron volt. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa nilai E yang dimiliki oleh CO lebih besar dan mengakibatkan kinerja katalis serta perubahan ion menjadi lebih reaktif. Melalui hasil perhitungan, diketahui nilai energi total sebesar min 1,874 elektron volt, sehingga dapat diketahui bahwa permukaan CO lebih dekat terhadap lapisan permukaan Fe. Kesimpulan, dengan demikian, studi struktural menunjukkan bahwa bahan dipertahankan struktur dalam posisi teratur setelah doping oksida logam, serta menunjukkan distribusi seragam dengan morfologi seperti cekungan. Pengenalan CU menyebabkan peningkatan kinerja katalitik dari lapisan tipis yang telah disiapkan menuju pembakaran katalitik lengkap CO pada suhu yang lebih rendah. Bahkan dengan GHSV yang tinggi min 184,500 ml kali G kali H dalam studi saat ini menunjukkan lebih jauh tinggi daripada studi literatur. Berdasarkan studi eksperimental dan DFT menunjukkan bahwa aktivitas katalitik yang dicapai tinggi terhadap oksida CO dengan Cu tinggi dalam struktur oksida H, besi, dan situs Fe. Sebaliknya, dengan adanya CO2 menyebabkan penurunan aktivitas oksidasi CuFeO2 dengan mengurangi situs aktif yang terbuka di katalis permukaan sebagai konsekuensi pembentukan karbonat di permukaan selama reaksi, yang pada gilirannya menghasilkan keterbatasan dalam kemampuan promosi oksidasi. Selain itu, perhitungan teoritis dengan metode DFT mengungkapkan bahwa adanya CO2 menunjukkan efek penghambat selama proses absorpsi dalam reaksi katalitik. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit. Pada daftar pustaka di artikel penelitian ini menggunakan gaya MLA dengan format author atau penulis, judul artikel, judul jurnal, isu, tahun, halaman, media publikasi, dan link artikel. Ucapan terima kasih. Pada bagian ucapan ini adalah rasa terima kasih dari penulis ke pihak-pihak yang telah membantu dari segi material atau dari segi yang lainnya. Seperti pada ucapan terima kasih dari penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada ZYT, NSVC, Beijing Medical Natural Science Foundation, dan program perekrutan ahli pemuda global. MW berkat Presiden Case atas Twist Fellowship untuk pekerjaan penelitiannya. AEK berterima kasih atas dukungan Chinese Academy of Science untuk ilmuwan senior internasional dan proyek Case Prof. Yufei Zhao dari Beijing University of Chemical Technology. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.